Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat mengikuti ibadah pada hari Minggu ini tanggal 21 Januari 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga tamu yang mungkin baru pertama kali hadir di peribadahan di Jemaat Malang ini. Kiranya ibadah pada pagi hari ini menjadi berkat bagi panjenengan semua. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sarwindra Rusdiawati. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan warta jemaat, hanya sekedar penekanan saja. Yang pertama adalah berita duka. Telah dipanggil Tuhan, yakni saudara kita Bapak Waluyo Santoso dari kelompok 6 pada hari Minggu 14 Januari 2024 dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di pemakaman umum Sukun. Keluarga besar GKJW Jemaat Malang ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pengumuman yang berikutnya adalah dari kelompok kerja katekisasi dan pelayanan katekisasi untuk calon sidi 2024. Katekisasi calon sidi dimulai pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 pukul 18. Bagi Bapak Ibu warga jemaat yang memiliki putra-putri yang sudah waktunya untuk sidi, diminta untuk segera mendaftarkan putra-putrinya ke kantor sekretariat gereja pada jam kerja dengan mengisi formulir yang telah disediakan, sekaligus juga membawa fotokopi surat tanda warga. Pendaftaran paling lambat tanggal 21 Februari. Berikutnya dari KPPW kelompok 8 mengundang para ibu dari kelompok 8 dalam ibadah wanita kelompok 8 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari, yakni hari ini, pukul 9 atau setelah ibadah pagi yang diterima oleh Ibu Kasno dan nanti akan bertempat di ruang anak. Yang terakhir dari Komisi Layanan Duka. Komisi Layanan Duka Jemaat Malang akan melakukan pelatihan pemulasaraan jenazah bagi Bapak Ibu atau saudara warga jemaat yang ingin terlibat dalam pelayanan duka ini, khususnya dalam perawatan atau pemulasaraan jenazah, dapat mendaftar melalui Ibu Novi Sri Handayani. Nomor handphonenya bisa dilihat di warta jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudara warga jemaat yang terkasih, ada bersama-sama dengan kita tamu, yakni para peserta rapat koordinasi Dewan Pembinaan Kesaksian Majelis Agung. Bagi para beliau dipersilahkan untuk berdiri, memperkenalkan diri. Nah, inilah beliau-beliau. Terima kasih, silakan duduk. Yang pada hari ini mengikuti rapat koordinasi Dewan Pembinaan Kesaksian Majelis Agung. Kiranya Tuhan memberkati rapat yang sedang dilaksanakan dan menghasilkan keputusan-keputusan yang baik bagi kesaksian umat Tuhan di di GKJW Jawa Timur ini. Kita akan memasuki peribadahan bagi Bapak Ibu yang
membawa telepon genggam atau handphone dipersilakan untuk mematikan mode suaranya sehingga jalannya peribadahan ini akan lebih khidmat. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tahtanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 1, bait yang ketiga dan keempat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan. Di tengah pujian segala ciptaan Tuhan, kita meneduhkan hati dan pikiran kita hingga kita bisa merasakan kehadiran Allah yang hidup di dalam segala ciptaannya. Dan dengan iman kita menyatakan pengakuan pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Ibu Bapak dan saudara-saudara. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Di dalam bulan penciptaan GKJW pada tahun 2024 ini bersama kita menghayati tema GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Dan untuk memenuhi panggilan Tuhan ini, saat ini kita bersama akan menghayati tema khotbah kesederhanaan hidup merawat segenap ciptaan. Mari Ibu Bapak Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita lakukan panggilan kita dengan sukacita karena Tuhan Yesus sudah menjadikan kita sebagai ciptaan baru. Demikianlah yang tertulis di dalam Kidung Jemaat 392. Bersama kita nyatakan nyanyian kita dari Kidung Jemaat 392 ini bait yang pertama dan yang kedua. Yesus abadi kepunyaan
besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Saat kita menyanyi dengan bahagia memuji Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, menyapa kita dengan firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sapaan firman Tuhan ini, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa kesalahan, pelanggaran, dan dosa kita yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Dan karena kita saat ini datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah, mari kita datang dengan kerendahan hati dan dengan kesungguhan hati, menyesali, mengakui segala dosa dan kesalahan kita, supaya di dalam peribadatan ini tidak ada satupun yang memisahkan kita dengan Allah yang kita sembah. Bersama mari kita berdoa. Ketika pagi hari kembali datang, ketika segala ciptaan-Mu Tuhan kembali menyapa kami, ini artinya kami ada di dalam hari yang baru. Kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ketika Tuhan masih bersedia untuk kami jumpai di dalam peribadatan kami saat ini. Dan kami bersyukur Tuhan karena sabda-Mu yang menyapa kami, mengingatkan kami bahwa sekalipun kami saat ini datang memenuhi panggilan Tuhan, masih ada yang bisa memisahkan kami dengan Engkau. Dan karena kami tidak ingin peribadatan kami ini menjadi sia-sia, sungguh Tuhan saat ini dengan kerendahan hati dan kesungguhan hati kami mengakui di hadapan Tuhan, ada begitu banyak ketetapan-ketetapan Tuhan yang sudah kami langgar. Ada begitu banyak kehendak-kehendak Tuhan yang kami tahu, tetapi kami enggan untuk melakukannya. Kami lebih memilih untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kami untuk mencapai apa yang menjadi keinginan kami. Sekalipun kami tahu itu melanggar kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami kembali menerima kemurahan kasih Tuhan, bukan hanya berupa hari baru, bukan hanya berupa tubuh yang bisa bangkit memenuhi panggilan ibadah Tuhan, tetapi juga ketika kami saat ini ada di hadirat Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika Tuhan memanggil kami beribadah, Tuhan menyediakan anugerah bagi kami. Namun Tuhan, sungguh kami merasa malu ketika kami menerima anugerah Tuhan, tetapi keadaan kami masih belum pantas. Kami tahu hanya Engkau Bapa yang bisa memantaskan kami. Hanya Engkau ya Kristus yang bisa melayakkan kami untuk menerima anugerah kasih Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami berharap kepada kuasa Roh Tuhan untuk memampukan kami menjalani hidup yang baru.
menjalani hidup di dalam rahmat kasih Tuhan dengan tidak terus-menerus melakukan dosa. Inilah Tuhan, pengakuan kami, inilah penyesalan kami. Dan dengan penuh iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa kami. Doa ini kami nyatakan. Amin. Umat kekasih Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kita, sungguh menganugerahkan pengampunan bagi kita dan berita anugerahnya akan kita terima. Karena itu umat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Di dalam surat Roma pasal yang keempat ayat 7 dan 8 dinyatakan anugerah pengampunan bagi kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Begitu jelas kemurahan kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapak dan Saudara-saudara, dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, mari kita agungkan kasih Allah kita dari nyanyian NKB nomor 17 bait yang pertama. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun pada saat ini mari kita persiapkan hati pikiran kita dengan minta bimbingan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu Bapa terhadap kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau perkenanan kami, Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami akan rindu akan firman-Mu. Persiapkan hati, pikiran kami, baik Bapak, baik Ibu Pendeta yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun kami semua pribadi lepas pribadi yang akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau beri roh hikmat, kebijaksanaan agar apa yang Kau sampaikan, agar firman yang Kau inginkan terhadap kami semua, kami mampu menelaah, kami mampu untuk mengerti dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 56 ayat 1. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus.
Bacaan pagi hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 5 dan 10. Datanglah firman Tuhan kepada Yesus untuk kedua kalinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kapung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian firman Tuhan. Kiranya ku tenang
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlaku. Demikian firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Umat dipersilakan berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus 1 ayat 14 sampai dengan 20 demikian. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya bersedia mendengar dan merenungkan firman Tuhan saja, tetapi juga bersedia memelihara dan melakukan firman Tuhan ini dalam keseharian kita. Amin. Umat dipersilakan duduk. Ibu bapak dan saudara-saudara, panjenengan saged melihat di bawah, di atasnya para pemusik dan pemandu puji, tertulis GKJW dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Itu yang menjadi tema selama bulan penciptaan di tahun 2024 ini. Berkenaan dengan dipanggil Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di dalam bacaan kita yang pertama tadi tentang Yunus yang memenuhi panggilan Tuhan. Akhirnya setelah masuk ke dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yunus dikeluarkan oleh Tuhan dari perut ikan. Akhirnya Yunus mau memenuhi panggilan Tuhan. Untuk apa, Ibu Bapak Saudara? Untuk mengungkapkan panggilan pertobatan bagi orang-orang Niniwe. Yunus dipanggil, akhirnya Yunus berangkat.
Bagaimana reaksinya orang-orang Niniwe ketika mendengar panggilan pertobatan dari Yunus? Apakah mereka sek 40 dino kok? Itu kan beritanya Yunus. Yunus kan mengatakan di dalam Yunus 3 tadi dikatakan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. 40 hari. Suwi napa sekedap niku? Lama apa sebentar? Sekarang saja koyo aja tas wingi tolet apa? Der-der-dor tahun baru. Sekarang sudah masuk hari yang ke 21. Sebentar lagi sudah masuk Rabu Abu, sudah masuk masa raya Paskah. Apakah 40 hari itu sebentar atau lama itu tergantung bagaimana kita menghayatinya. Tapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang-orang Niniwe enggak ngenteni 40 dino. Begitu panggilan pertobatan diserukan, diceritakan di dalam bacaan Yunus 3. Mereka, orang-orang Niniwe mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Apa yang terjadi ketika orang-orang Niniwe satsep menanggapi panggilan pertobatan dari Yunus? Apa yang terjadi? Allah melihat perbuatan mereka itu, bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Dahneo nggih, kita berandai-andai. Dahneo Yunus panggah balelo, tidak mau menyerukan panggilan pertobatan untuk orang-orang Niniwe. Apa yang terjadi seandainya orang-orang Niniwe juga enggak ndang satsep memenuhi panggilan pertobatan itu? Tapi puji kepada Tuhan karena hari ini kita ditunjukkan bagaimana Yunus memenuhi panggilannya, bagaimana orang-orang Niniwe memenuhi panggilan pertobatan dari Tuhan melalui Yunus, dan anugerah pengampunan itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang Niniwe. Enggak nyampe 40 hari. Dan di dalam bacaan kita di dalam Injil Markus tadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana sikapnya Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes ketika dipanggil oleh Tuhan. Apakah mereka, waduh, jolone urung rampung ditotoi? Apakah demikian? Yang Yakobus sama Yohanes, waduh, terus bapakku piye? Apakah begitu diceritakan dalam bacaan kita? Enggak, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes juga langsung satset menanggapi panggilan dari Tuhan Yesus. Padahal mereka dipanggil, apakah dipanggil yuk makan-makan gitu? Yuk tak gawe dirimu sugih gitu. Mari kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana menariknya yang dipanggil oleh Yesus adalah apakah orang yang sedang berbaring, apa karena mager, bukan berbaring karena sakit, tapi berbaring karena mager, tenguk-tenguk, rokokan. Apakah itu yang dipanggil oleh Tuhan? Boten. Yang dipanggil oleh Tuhan, Simon, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes dikatakan sedang melakukan aktivitas. Dan itu artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau GKJW dipanggil oleh Tuhan, berarti Tuhan mersani bahwa GKJW iku yondang dan satset, GKJW itu aktif untuk melakukan sesuatu. Kan itu jelas dinyatakan kan di dalam
bacaan-bacaan kita. Apa ada alasannya? Kenapa sih kok Simon dan Andreas? Kenapa kok hanya Yakobus dan Yohanes? Kenapa enggak Zebedeus sekalian dipanggil? Kan enggak ada alasan yang tertulis dengan jelas, dengan cetha melo-melo gitu. Kan boten. Dan apakah ada alasannya ketika GKJW yang dipanggil oleh Tuhan untuk memulihkan keutuhan ciptaan? Tentu karena Allah mersani, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita perhatikan, mereka adalah penjala ikan. Sama Tuhan dipanggil untuk menjadi pengusaha, menjadi pedagang, boten kan? Karena mereka pekerjaannya penjala ikan, Tuhan Yesus menawarkan panggilannya, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ora ado-ado karo dengan dunia jala menjala. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika Allah memanggil kita, itu tidak akan jauh dari keterampilan yang kita punya, dari kemampuan yang kita punya. Jadi apakah kita masih mau semoyo? Gusti, aku gak iso. Kalau kita semoyo mergo sik repot iki, sik repot kui. Ketika kita semoyo, aku sik gong iso ngene, gong iso ngono. Berarti ungkapan kita dalam pendarasan Mazmur tadi mung lamis. Ketika kita mengungkapkan hanya Allah yang menjadi sandaranku. Hanya Allah yang menjadi kekuatanku, gunung batuku. Ketika kita percaya yang demikian, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, nggih monggo kita penuhi panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan di bulan penciptaan GKJW ini kita diajak untuk memulihkan, kita dipanggil untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Bagaimana caranya? Apa tema khotbahnya hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kesederhanaan hidup. Kenapa? Kesederhanaan hidup merawat segenap ciptaan. Artinya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di dalam kita memulihkan keutuhan ciptaan hanya perlu cara yang sederhana. Para KPKD, perso, bagaimana cara sederhana? Bersaksi bagi lingkungan. Tadi kan katanya ada dari peserta rapat kerja DPK dan KPK daerah, DPK-nya Majelis Agung dan KPK daerah. Ada begitu banyak bank sampah saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan cara sederhana kita memulai untuk memulihkan keutuhan ciptaan. Para ibu, para bapak yang belanja, yuk membiasakan diri kalau belanja membawa tas sendiri. Supaya enggak semakin banyak kantong plastik. Dene-dene banyak kantong plastik di dalam jenengan, yuk mulailah dengan cara yang sederhana. Milah sampah. Enggak mungkin kita ujuk-ujuk bisa zero waste. Sulit. Sulit apa sulit? Jujur di hadapan Tuhan kita katakan sulit Tuhan kalau kami harus hidup tanpa sampah. Yuk mulai dari mengurangi sampah. Proses daur ulang itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, katanya para ahli persampahan, proses daur ulang itu hanya memperpanjang hidupnya sampah-sampah ini. Ketika sekarang sudah trennya sampah-sampah plastik jadi baju, ngeten nggih, peragaan busana atau karnaval menggunakan barang-barang bekas. Terus setelah itu, bar karnaval terus piye?
Bar peragaan itu terus piye? Beberapa waktu lalu kami di Majelis Agung, para pendeta dan para keluarga pendeta yang di komplek Majelis Agung bersama dengan beberapa keluarga, warga dan pendeta yang di sekitar wilayah kantor Majelis Agung, bersama-sama kami mendengarkan ada yang aktivis untuk bank sampah itu punya persewaan baju-baju dari sampah-sampah itu. Tapi kan itu juga ada masa expirednya. Ngendikane beliau, ini hanya memperpanjang. Terus bar kuwi piye? Lek wis gak layak pakai lagi. Yo tetap masuknya ke sampah. Lah sia-sia, Bu. Tidak ada yang sia-sia. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dulur-dulur kita di Pujiharjo, kemarin pendeta Pujiharjo itu Bu Pendeta Abdiela cerita. 60% japen pendetanya dipergunakan untuk apa? Untuk beli aqua. Aqua galon itu. Untuk hidup sehari-hari Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena airnya wis enggak layak. Ngendikane Bu Pendeta Abdiela, uripku sik enom ke teman-teman pendeta. Umurku sik enom. Lek aku gak njogo air minum yang masuk dalam tubuhku, iso-iso kok tuwek saithik aku wis panen penyakit. Apakah bisa dari air minum? Bisa. Dan kalau kita memperhatikan lagi, hei, dirimu tuku aku, tit. Wis kadung. Sing dituku apa nih? Apakah airnya? Ada orang tua dari teman yang punya usaha menyediakan air bersih itu dari sumbernya di daerah Pacet sana. Murah sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara, 1 tangki itu. Tapi kalau beli 1 tangki dari daerah Pacet dikirim ke Pujiharjo, sing larang apa nih? Ongkos kirime, jelas. Sebegitu ya. Malang yang katanya kota dingin, saiki saya baru saja nyalakan kipas. Apakah Malang sekarang dingin sekali? Pernah sampai 32 derajat. Saking panasnya Malang. Ini karena apa? Pemanasan global itu saking wis keseringan didengarkan tuh akhirnya kayak ya wis ngene. Nyatanya awake dhewe sik urip, iya, kita masih hidup. Tapi mari kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dalam bacaan kita 1 Korintus tadi. Waktu ini sangat singkat. Dan di ayat ke-30 dikatakan bahwa dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu, di ayat yang ke-31. Dunia yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau orang-orang Niniwe berlomba dengan 40 hari, kita berlomba untuk berapa hari? Bersama dengan ciptaan Tuhan ini. Ketika kita merasa berat, apa iso? Mari kita kembali kepada pendarasan Mazmur kita hari ini. Tuhan yang kita andalkan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kemampuan dari Tuhan untuk apa? Untuk secara sederhana mencintai alam pemberian Tuhan. Secara sederhana mencintai setiap ciptaan Tuhan. Bu, aku kan juga ciptaan Tuhan. Iya, tapi ciptaan Tuhan kan bukan hanya kita yang perlu dipenuhi kebutuhannya. Ada begitu banyak ciptaan Tuhan di berbagai tempat yang juga memerlukan bumi yang utuh, ciptaan Tuhan yang utuh untuk bisa melanjutkan hidup. Mari dengan cara yang sederhana saja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bersama kita memulihkan keutuhan ciptaan. Yuk belajar dari Yunus, satset apa perlu kita masuk ke dalam perut ikan dulu, baru satset memenuhi panggilan Tuhan. Yuk belajar dari orang-orang Niniwe, satset ketika mendengar panggilan pertobatan dari Tuhan melalui hambanya. Yuk belajar dari keempat
muridnya Tuhan Yesus yang satset, percayalah Tuhan memanggil kita tidak jauh dari kekuatan, kemampuan, keterampilan kita. Selamat menjalani hidup sederhana untuk merawat ciptaan Tuhan. Selamat memenuhi panggilan Tuhan, memulihkan keutuhan ciptaan. Tuhan sang gunung batu kita, sumber kekuatan kita, andalan kita yang akan senantiasa memampukan setiap kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bukan dengan cara yang rumit, Tuhan. Bukan dengan cara yang sulit. Tuhan menghendaki kami memulihkan keutuhan ciptaan. Tapi dengan cara hidup sederhana, kami bisa merawat ciptaan Tuhan. Ya Allah, sumber kekuatan kami. Ya Allah, gunung batu kami. Ya Allah, kami mengandalkan kuasa dan kekuatan-Mu. Amin. Dengan kesungguhan hati bersama kita ungkapkan, saya mau ikut Yesus. Selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memperbaharui iman percaya kita dengan kita mengucapkan iman rasuli. Untuk itu kami mohon umat berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat silakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur saat ini kami datang kepadamu Tuhan, kami mau mengambil waktu untuk menyatakan syafaat kami. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami saat ini, Tuhan bukan hanya mendengarkan apa yang menjadi seruan doa kami, tetapi Tuhan juga memperhatikan keberadaan kami satu persatu,
yang datang kepada Tuhan membawa segala persoalan kehidupan kami, persoalan kesehatan kami, persoalan di dalam rumah tangga kami, persoalan di dalam pekerjaan kami, persoalan di dalam pribadi kami, persoalan di dalam kami menjalani hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang seiman di jemaat Talun ini. Juga persoalan-persoalan hidup kami di tengah-tengah masyarakat. Kami percaya Tuhan yang punya kuasa atas segala persoalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan menjamah segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami dan Tuhan jadikan kami sembuh. Kami percaya Tuhan akan tambahkan hikmat kebijaksanaan supaya segala persoalan kehidupan kami tidak menggoyahkan iman kami, tetapi semakin menguatkan iman percaya kami dan pengharapan kami kepada Allah, Sang Penyelesai kehidupan, persoalan-persoalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan tambahkan kekuatan, kemampuan, kesabaran kepada kami. Ketika sakit ini masih harus kami tanggung, ketika persoalan-persoalan hidup ini masih harus kami hadapi. Sehingga kami sekalipun tidak pernah kehilangan pengharapan kami kepada Allah, sumber kekuatan kami. Kami percaya saat ini Tuhan juga hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu Matsari, Bapak Ibu Sadu Sumanto, Bapak Rujito, Ibu Sritini Suwandi, Ibu Clara Martiana Subandi, Ibu Sukatminah, Bapak Pitono, Ibu Tati Isman, Bapak Rasid Ciswanto, Ibu Seti Nampi, Ibu Iskandar, Ibu Harto, dan kekasih-kekasih Tuhan lainnya yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini harus menjalani kehidupan dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit ataupun karena usia yang sudah adiuswo. Kami percaya Tuhan menambahkan pengharapan, Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna keadaan kekasih-kekasih Tuhan ini. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang mengalami duka cita karena kehilangan orang-orang yang dicintai ataupun karena persoalan-persoalan kehidupannya. Tuhan teguhkan iman kami. Tuhan mampukanlah kami untuk bisa melihat betapa besarnya kasih kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang memelihara kami. Ya Bapa, kami percayakan anak-anak kami, baik yang masih dalam kandungan, yang masih dalam usia tumbuh kembangnya, anak-anak kami di dalam menyelesaikan tugas di dalam belajarnya, juga para remaja kami yang mencari jati diri, para pemudanya Tuhan, yang masih mencari pasangan hidup atau yang masih mencari pekerjaan. Tuhan, mampukanlah setiap anak remaja pemuda Tuhan ini untuk bisa terus mengandalkan Tuhan. Mampukanlah setiap anak remaja pemuda kami ini Tuhan untuk bisa menjadi teladan yang baik dan tidak mudah terpengaruh hal-hal yang buruk dari lingkungan di sekitarnya. Sungguh kami percaya masa depan anak remaja pemuda kami ada di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong setiap suami istri di dalam menjaga teguh janji perkawinannya. Begitu juga Tuhan di dalam mencukupi kebutuhan setiap keluarga. Tuhan berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan, ajarilah kami bersyukur kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Sungguh Tuhan, kami ingin hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Bagi setiap pasangan suami istri yang masih merindukan momongan, Tuhan berikan jalan, Tuhan berikan terang, Tuhan memiliki waktu yang terbaik membuka rahim para ibu yang merindukan momongan. Kami juga percaya Tuhan hadir dalam kehidupan para orang tua kami yang sudah adiuswo. Sehingga di dalam usia yang sudah sepuh tidak pernah kami para orang tua ini merasakan sepuh dalam hidup kami. Tapi dengan penuh pengharapan kami menjadikan hidup kami sebagai surat Kristus yang hidup bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Tuhan,
kami menyerahkan persiapan pemilu tanggal 14 Februari nanti. Tolong Tuhan para panitia, tolong Tuhan setiap kami yang menjadi bagian dari negeri ini, supaya kami pun berpartisipasi di dalam pemilu. Karena masa depan negeri ini juga ada di dalam tanggung jawab kami. Tuhan, kami percayakan jemaat kepunyaan Tuhan di Jemaat Malang ini, di dalam kuasa kasih Roh Kudus. Kami percaya Roh Kudus menumbuh kembangkan jemaat Tuhan di tahun ini. Dan kami percaya Tuhan mendewasakan iman jemaat Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan di dalam kehidupan setiap umat kepunyaan Tuhan di jemaat ini. Kami rindu Tuhan setiap masyarakat yang ada di sekitar jemaat Tuhan, baik yang di Malang maupun yang di seluruh GKJW, di seluruh Jawa Timur ini, benar-benar bisa melihat dan merasakan karya kasih Tuhan yang nyata melalui pelayanan umat kepunyaan Tuhan di GKJW. Tuhan, ada banyak hal yang ingin kami nyatakan dalam syafaat kami, tapi karena keterbatasan kami hanya mampu percaya Tuhan bukan hanya tahu yang terbaik dalam hidup kami, tetapi Tuhan juga tahu memberikan yang terbaik dalam waktu yang tepat. Ajarilah kami Tuhan untuk terus berharap, terus percaya, dan mengucap syukur untuk setiap pemberian Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan doa kami ini dan mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kasih penyertaan dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berhenti. Kebaikan dan kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita,
Karena kebaikannya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan di dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2, yang demikian firman-Nya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji Kidung Jemaat 393 medley PKJ 150. Betapa banyaknya ya Tuhan, hanya inilah. Teristimewa rahmat-Mu dan
beri. Telah kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa untuk persembahan. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami di dalam kami ibadah di pagi hari ini. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang menguatkan hati kami untuk dapat kami melangkah ke depan dengan tenang. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan pada saat ini sebagai ucapan syukur kami kepadamu atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Kau sucikan persembahan ini Tuhan, Kau berkati agar persembahan ini berguna dan dapat kami pakai untuk pelayanan kami di gereja-Mu di sini. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Tuhan, dengan damai dan penuh sukacita, mari kita undur dari peribadatan di tempat ini. Dan dengan penuh keyakinan kita jalani hidup kita, bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk merawat segenap ciptaan. Mari bersama kita ungkapkan kepada Tuhan bahwa setiap jam kita perlu Tuhan. Kidung Jemaat 457, bait yang pertama dan yang keenam. Dalam segala ciptaan, memelihara umatnya, memberi damai di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus, saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.